Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres 2024 nanti itu dikhawatirkan akan jauh lebih curang dibandingkan dengan Pilpres 2019 ini karena kaitannya dengan ikut sertanya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan salah satu yang perlu diwaspadai soal kecurangan itu adalah adanya daftar pemilih tetap yang bermasalah. Kita ingat pada Pilpres 2019 dulu juga soal ini pernah dipersoalkan. Saya lupa angka persisnya, tapi kalau nggak salah 17,5 juta atau berapa gitu. Tapi katanya sekarang ini jauh lebih besar, angkanya bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan daftar pemilih tetap yang bermasalah pada tahun 2019 dulu. Dan saya akan mengajak Anda kembali untuk berbincang ini. Dulu pasti Anda, kalau mudah-mudahan masih ingat, ini dulu adalah tim IT-nya dari BPN. BPN itu Badan Pemenangan Nasional, waktu Prabowo Sandi, dan juga pernah jadi waktu itu jadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namanya Mas Agus Maksum. Ini seorang ahli IT dari ITS ya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Yes, masih ngutak-ngutik DPT lagi ya untuk Pilpres kali ini ya. Eh, Sebenarnya sih saya tidak ngutak-ngutik lagi, tapi kemudian kok melihat Bang Rocky Gerung menceritakan tentang kemungkinan adanya kecurangan, dan saya ingat kecurangan dari pemilu itu basicnya itu desainnya dimulai dari DPT gitu, sehingga kemudian saya mulai memperhatikan lah Mas Hersu, karena kok juga nggak ada yang memperhatikan ya, maksud saya kok nggak ada isu tentang DPT ini, apakah DPT itu memang sudah beres gitu, dan saya juga mulai memperhatikan lah Mas Hersu tentang DPT 2024 ini. Ya, oke. Jadi gimana tuh Anda? Benar ya, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 itu kalau sementara ini. Iya, jadi begini Mas Hersu, ini perlu saya sampaikan tentang DPT 2024 ini berbeda dengan DPT tahun 2019, berbeda dengan DPT tahun 2014 dan pemilu-pemilu atau pilpres sebelumnya. Perbedaannya terletak kepada undang-undangnya masih sama. Jadi undang-undangnya masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu juga yang dipakai oleh pemilu dan pilpres 2024. Nah, saya fokus kepada DPT ya karena undang-undangnya masih sama. Tentu apa yang menjadi penafsiran di tahun 2019 dan kemudian diimplementasikan itu tentu sama. Di 19 itu eh, dibagikan kepada peserta pemilu Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang DPT pasal 348 itu, bahwa DPT itu adalah daftar pemilih tetap di mana yang boleh dan berhak terdaftar di dalam DPT itu adalah mereka yang memiliki KTPL. Jadi itu syarat mutlak KTPL itu. Bahkan pernah digugat Ya. KTP elektronik. Oh, elektronik ya. Oke. Ya, KTPL atau KTP elektronik atau EKTP gitu loh. Ya, 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 ya. ya. Jadi kita tahu kan kalau undang-undang itu menyebut KTPL atau KTP elektronik, itu artinya elemen data paling penting dari KTP elektronik itu adalah satu KK, Mm-mm. kartu keluarga. Itu ada kodenya. Yang kedua NIK, itu ada kodenya. Yang ketiga tanggal lahirnya. Mm-mm. Nah, karena tanggal lahir itu menunjukkan orang sudah berhak mendapatkan KTP 17 tahun ke atas kan. Mm-mm. Nah, jadi kelahirannya tahun berapa itu harus tercantum, dan nama serta alamatnya. Nah, itu baru disebut oleh undang-undang kalau dia memuat dalam 2019 itu dibagikan kepada partai politik atau peserta pemilu. DPT itu dibagikan. Nah, sehingga partai politik atau peserta pemilu itu memiliki DPT beserta dengan NIK-KK itu, walaupun ada sebagian ditutup, misalnya 4 angka di belakangnya sebagai PDP, perlindungan data private pribadi itu kan. Nah, tapi dengan begitu itu kita bisa menganalisa bahwa data-data ini memiliki elemen data yang paling elementer dari sebuah DPT sesuai syarat undang-undang. Sehingga kemudian kita bisa melakukan analisa. Analisa yang saya lakukan di tahun 2019 itu menemukan bahwa ada banyak DPT yang kemudian secara NIK itu bisa kita identifikasi
dia itu tidak ada di dunia nyatanya. Kenapa? Karena simple. NIK-nya menunjukkan NIK yang tidak ada di dalam nomenklatur yang diatur oleh Permendagri. Permendagri itu mengatur nomenklatur bahwa provinsi mana itu memiliki kode berapa. Misalnya kan dimulai dari 11 itu paling ujung sana kan gitu, Aceh, kemudian berikutnya Sumatera Utara. Begitu juga kemudian dimulai dengan Pulau Jawa itu dimulai dengan 31, tidak ada 30. Lalu saya menemukan ada banyak sekali DPT di tahun 2019 yang yang kodenya 10, 20, 30. Artinya itu secara simpel kita cek di dalam nomenklatur Permendagri itu dia tidak memiliki provinsi orang ini, dan sudah saya cek ke lapangan secara random dan menemukan memang nggak ada orangnya. Ya, kan gitu. Itu kita cek di Bogor kan ada kan itu di Bogor, ada di mana-mana dilakukan cek secara random kita menemukan nggak ada orangnya. Di Bangkalan nggak ada orangnya. Dicek di Dukcapil juga ketahuan nggak ada. Bahkan Dukcapil Pak Judan itu langsung mengatakan nggak perlu dicek, Mas, ngapain dicek, itu sudah jelas ditolak di sistem kita dan nggak ada, itu nggak ada itu gitu loh. Jadi itu kalau ada memuat NIK itu maka DPT itu bisa dicek kevalidannya melalui data. Yang kedua kemudian saya menemukan kan di tahun 2019 itu ada 17,5 juta data DPT di mana orang itu dalam satu TPS, Mas, satu TPS ya. Satu TPS itu kan 300 orang nih, dan sekarang juga 300 orang. Saya menemukan data-data tanggal lahirnya sama itu bisa sampai 240 orang, Mas. Ini bayangin aja, satu TPS jumlahnya 260 orang, ada 240 orang tanggal lahirnya sama, yaitu 1 Juli. Masa iya orang dalam satu TPS itu, kalau satu RT itu tanggal lahirnya sama. Itu ada 19.420 TPS seperti itu di Pulau Jawa, Mas. Yang seperti itu. Nah, itu masalah yang akhirnya kemudian saya komunikasikan dengan KPU secara intensif pada saat itu dengan Pak Firian, ya, almarhum. Dan kemudian ada beberapa data akhirnya diperbaiki. Tapi anehnya, data yang diperbaiki itu hanya pada bagian yang kita komplain. Begitu kemudian saya meminta list lengkapnya, itu selalu muncul data baru bermasalah di tempat lain, jauh lebih banyak. Nah, itu. Nah, yang sekarang tahun 2024 yang perlu saya sampaikan itu adalah semua persoalan itu dibereskan oleh KPU. Oke. Ya, tentang sudah dibereskan oleh KPU 2024. Caranya membereskan gimana? Di dalam DPT tidak dicantumkan lagi NIK, tidak lagi dicantumkan KK, tidak lagi dicantumkan tanggal lahir, tapi dicantumkan usia. Jadi praktis kita atau saya nggak bisa menganukan analisa lagi seperti tahun 2019. Jadi masalahnya beres. Oke. Beres dari sisi tidak bisa dianalisa karena datanya tidak dimunculkan. Dan itu berarti apakah beres beneran? Ya itu yang perlu kita pertanyakan. Nah itu, jadi cara KPU menyelesaikan masalah-masalah di 2019 adalah dengan cara tidak memunculkan elemen data yang bisa dianalisa. Dan Oke. itu artinya kemudian kita kehilangan cara untuk melakukan analisa data karena intinya KPU tidak lagi membagikan itu. Dan artinya sebenarnya saya juga simpel mengatakan peserta pemilu, partai politik, dan juga nantinya adalah pasangan capres, itu berarti kalau tetap seperti itu data yang dibagikan, dia tidak mendapatkan data DPT berarti. Bukan DPT itu yang dibagikan. Apa itu? Itu hanya daftar nama-nama, yang daftar nama-nama itu dikelompokkan yang tidak bisa diverifikasi melalui yang parameternya sudah diatur oleh undang-undang. Dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga ini. Apakah kemudian ini terpenuhi syarat di dalam undang-undang di mana KPU itu kan harus membagikan DPT. Kalau ini bukan DPT yang dibagikan ini, kalau saya lihat itu Mas Tersu. Oke. Kalau pada 2019 kan Anda punya estimasi datanya sekitar 17,5 juta ya pada waktu itu ya, Mas Agus Masud ya. Nah, kalau Ya. sekarang bagaimana kita mencermati itu kalau Anda tidak punya data yang bisa Anda analisis? Jadi apakah Anda juga masih punya terobosan yang berhasil
memperkirakan kemungkinan adanya kecurangan yang sama terjadi, bahkan atau mungkin lebih parah dari yang tahun 2019? Ya, ini ini soal yang saya kira kemudian menjadi pelik. Kenapa? Karena ya tidak ada elemen data yang kemudian bisa kita lakukan sebagai pisau analisa ya Oke. yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya melihat itu DPS tahun 2023 di bulan April itu kan sudah muncul itu. Dan DPS kemudian data pemilih ada sementara ya ya. DPS daftar pemilih sementara masih di bulan April itu. Hmm. Dan kemudian saya melihat ada yang mengkomplain dan bahkan kemudian melakukan konferensi pers dan memasukkan surat kepada KPU, ada 52 juta data bermasalah di DPS. 52 juta Dan itu nggak salah kalau kita tadi sebut 3 kali lipat dari tahun 2019. ya, ya, tapi saya lihat cara analisanya menjadi berbeda. Hmm. Eh, Kalau dulu kan kita menganalisa melalui elemen data yang disebut sebagai single ID number itu, yang kemudian itu bisa sangat valid untuk bisa melihat kan data ini valid atau tidak, dan bisa kita konfirmasi ke Dukcapil, dan saya menemukan banyak sekali data di Dukcapil menunjukkan bahwa yang ada di dalam DPT itu tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang saya lihat di dalam analisa yang baru itu lebih sederhana menggunakan elemen data yang tersedia. Misalnya begini, Mas. Tanggal lahir itu tidak dicantumkan di dalam DPT yang baru ini. Tapi yang dicantumkan itu adalah usia. Jadi di dalam DPT KPU itu membagikan yang saya lihat itu usia. Misalnya siapa namanya usia. Nah, lalu kemudian di situ saya lihat cara menganalisanya saya kira cukup cukup praktis dan cukup mudah dipahami. Dia mencari data yang usianya di bawah 17 tahun. Nah, jadi KPU kan mencantumkan usia. Nah, melihat data-data itu saya lihat dia menemukan ada data di bawah usia 17 tahun, 16 tahun ke bawah itu ada ratusan ribu. Nah, lalu Ratusan ribu itu kemudian seluruh Indonesia atau di ya satu seluruh titik? Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, yang kayak begini nggak bisa dikonfirmasi. Anda mengatakan usianya 16 tahun. 16 tahun itu kapan? Ya kan? Pada saat DPT dibuat atau pada saat 14 Februari. Kan itu harus dikonfirmasi dengan EKTP. Hmm. Kalau itu keluar tanggal lahirnya, urusan kayak gini selesai, ya kan? Hmm. Kalau ada, dan itu harus ditunjukkan ya, tanggal. Yang kedua, ya, di bawah 17 tahun itu bukan 16 tahun, ada banyak sekali yang usianya itu 15 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 0 tahun, bahkan minus. Hmm. Minus itu minusnya itu nggak tanggung-tanggung, bisa minus ribuan tahun. Jadi artinya dia belum lahir, itu yang saya lihat ya. Lalu usia lagi kemudian yang tersedia di data itu adalah usia di atas 100 tahun. Nah, Hmm. di atas 100 tahun itu ada banyak, bahkan sampai ribuan tahun. Iya, sekarang apa masih benar? Nah, lalu kemudian nama ganda. Nama ganda itu jadi ganda yang saya lihat di dalam analisa itu adalah namanya sama persis, dia ada di dalam RT yang sama, ada di dalam TPS yang sama, dan itu jutaan. Nah, gitu. Nah, jadi dan itu kemudian apakah itu DPT bisa kita sebut sebagai DPT yang valid ya? Pasti itu kita sebut saja di situ disebut sebagai DPT bermasalah. Itu perlu dilakukan verifikasi Hmm. gitu. Nah, Oke. itulah yang disebut sebagai DPT bermasalah. Verifikasinya apa? Ya sebenarnya kalau KPU fair itu mudah verifikasinya, yaitu kembali aja kepada undang-undang, yaitu undang-undang kan cara memverifikasi data identitas kependudukan atau DPT itu adalah EKTP, yaitu artinya NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat serta namanya itu kan yang kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi. Ya, sekarang kita nggak bisa melakukan verifikasi karena elemen data yang paling penting tidak dibagikan lah atau di keep lah atau disembunyikan lah Ya. atau apalah whatever ya gitu. Ini sudah dipersoalkan belum ke KPU, atau ada partai-partai sebenarnya juga, kan ini partai juga bisa dirugikan kan dalam kasus semacam ini kan? Oh lah itu yang saya nggak tahu. Yang saya tahu kan yang di April itu sudah ada yang mempersoalkan. Nah yang sekarang itu setelah ditetapkan di 2 Juli itu kan sudah muncul DPT final loh Mas. Hmm. Ini juga perlu dicatat, diperhatikan semua. Ada keanehan. DPT final itu Total ditetapkan tanggal 2 245 Juli. ya.
Yang DPT final Ya, itu. itu ya saya lihat ada 204-an juta gitu ya dalam negeri dan luar negeri. Hmm, Tapi ingat Mas, 2 Juli itu belum ada capres loh Mas. 2 Juli. Capres itu baru kemudian punya legal standing setelah mendaftar dan kemudian diumumkan lalu kemudian mendapatkan nomor urut. Nah, itu punya Oke. legal standing. Nah, DPT-nya sudah final tanggal 2 Juli. Lalu sekarang menjadi pertanyaan kita itu, pasangan capres itu punya hak, punya lalu haknya untuk mendapatkan DPT dan kemudian melakukan verifikasi DPT itu kapan? Kan gitu. Karena sudah difinalkan di tanggal 2 Juli, ini menjadi pertanyaan. Sementara saya melihat, saya coba melihat juga itu masih banyak bermasalah gitu ya. Contoh yang bermasalah itu cukup simpel aja. Loh, di tahun 2019 saya cek satu contoh nama di TPS mana. Itu terbukti fiktif. Terbukti fiktifnya jelas. Kita cek ke lapangan dan kita cek di Dukcapil. Di Dukcapil nama itu jelas tidak ada di data Dukcapil. Nah, maksudnya ada, tapi justru menjelaskan keberadaannya itu tidak memiliki KTP elektronik. Nah, kenapa? Karena nama itu saya terkonfirmasi bahwa oh iya di data SIA, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, artinya itu sistem pencatatan kependudukan pada saat sebelum KTPL. KTPL itu kan dimulai Februari 2011, Mas. Nah, SIA itu sebelum itu. Itu ada data. Tapi ada KTP. Nah, jadi kemudian kita telusuri nama itu ternyata adalah mendaftar di SIA itu pada saat KTP sistem pencatatan KTP itu bisa diwakilkan, bukan seperti harus sendiri dan mendapatkan dan yang mencatatkan yang membuatkan KTP-nya saya karena orang ini itu mau menjadi TKW waktu itu umurnya belum cukup lalu kemudian kita buatkan dengan nama ini lalu kemudian terdaftarlah dia. Nah sekarang ketika KTPL orang ini punya nama sendiri dan dia sudah mendaftarkan diri dengan KTP nama sendiri jadi nama ini nggak ada itu terkonfirmasi di tahun 2019 jadi artinya di sistem kependudukan lama SIA, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan di dalam Dukcapil tercatat masih ada, iya. Tapi di EKTP nggak ada, ya nggak ada karena orang ini nggak ada nama itu. Dia tak mungkin bisa mendaftarkan namanya karena kan harus datang. Nah, dia tidak ada. Lalu sebenarnya simpel di 2019 orang ini disebut sebagai fiktif. Nah, kan gitu. Nah, sudah dinyatakan waktu itu fiktif. Loh, sekarang muncul lagi kan saya secara random muncul itu. Di orang itu di TPS yang sama yang saya lihat ya. Saya cuma melihat secara random ya, saya belum melakukan analisa secara utuh. Loh, masih ada orang itu. Loh, ini gimana sih? Gitu. Itu jadi menurut saya nih walaupun tidak punya data pisau analisa terhadap data elementer dari sebuah KTP sebuah DPT atas undang-undang yang dimaksud itu ternyata ya kita masih bisa sedikit melacak dan ternyata ya mereka-mereka yang fiktif masih muncul lagi walaupun disembunyikan elemen datanya gitu loh Mas. Ya, oke. Tapi kan gini, sementara kita yang bisa pegang itu adalah analisis berdasarkan DCS ya pada waktu itu ya, sebelum ya kan masih. Iya. Jadi Anda menyebut tadi 52 jutaan yang DPT bermasalah. Sementara kita tahu sekarang DPT-nya itu 204. Jadi kalau asumsinya katakanlah ya plus minus lah gitu ya di situ ya jumlah yang sudah diperbaiki. Ya. Sekitar ada 25% dong dari DPT yang bermasalah. Ini kan sangat kalau untuk kecurangan ya sangat signifikan dong sampai 25% ini Mas Agus. Iya, betul. Bahkan saya dengar yang DPT final itu malah lebih besar masalahnya dibandingkan DCS. Oh gitu. Ya, nanti kita tunggu aja. Gitu. Okay. Serius. Saya itu namanya? Kita tunggu aja nanti dikeluarkan analisa datanya yang DPT final itu kan itu yang keluar 52 juta kan masih yang itu. Itu dengan catatan Mas Ersu dan juga para pemirsa sekalian tidak menggunakan pisau analisa berdasarkan NIK. Jadi artinya 50-an juta bermasalah yang mungkin 25% itu akan jauh lebih besar ketika kemudian
ya elemen datanya itu bisa kita analisa kan. Apakah sekarang pertanyaan saya itu menjadi simpel saja begini. Apakah persoalan di tahun 2019 itu hilang ketika kemudian NIK dan tanggal lahirnya itu hilang? Misalnya yang NIK-nya berkode 102030 itu apakah otomatis hilang? Ya hilang dari daftar karena memang hilang kan ya. Tapi apakah hilang masalahnya? Lalu yang kode khusus yang bertanggal lahir sama itu apakah hilang? Ya hilang karena kita nggak bisa menganalisa. Itu tadi yang disebut KPU merapikannya, membereskannya dengan cara menghilangkan elemen data untuk menganalisanya kan gitu. Itu alasannya Nah apa ya itu Mas kalau Agus ya? ditambahkan akan lebih banyak lagi dari elemen DPT bermasalah itu. Itu kan yang menurut saya KPU mestinya membuka diri untuk masyarakat membantu KPU memverifikasi data supaya pemilu jurdil itu tercapai, ya DPT-nya valid. Ya, saya berharap kepada KPU untuk bersedia membuka lah, walaupun kemudian membuka diri maksud saya ya, membuka diri Ya, ya. itu kira-kira gitu deh. Alasannya apa ya dihapuskan itu oleh KPU? Nah, yang saya dengar ini setelah kemudian saya mendapatkan beberapa informasi percakapan dengan beberapa kawan dan juga partai yang mengajukan. Jadi saya mendengar dan berkomunikasi itu ada partai yang sudah mengkomplain, baik secara lisan maupun tertulis. Ya. Tertulisnya nggak dijawab, Mas, itu heran tuh. Tertulisnya nggak dijawab sampai sekarang. Itu terkonfirmasi karena saya bertemu dengan yang mengajukan itu. Nah, ini itu tidak bisa dibanding data penduduk atau perlindungan data pribadi itu ada undang-undangnya. Nah, saya mengingat loh, itu kan bukan persoalan baru di tahun 2019, di tahun 2014 juga sudah ada. Tapi ini perlu dipahami, pemahaman yang seperti itu menurut saya tidak tepat. Betul, perlindungan data pribadi itu tidak boleh dibuka untuk publik. Misalnya gini loh, kemudian saya membukanya di internet lengkap, itu nggak boleh. Tapi kalau partai peserta pemilu itu harusnya boleh dengan syarat kenapa? Ya partai tidak membuka kepada publik. Partai itu kan pihak yang secara undang-undang itu berhak mendapatkan itu. Ada KPU mengatakan yang saya dengar ini mohon dikonfirmasi KPU khawatir kalau ini diberikan kepada partai, partai akan membocorkannya dan KPU kemudian dianggap membocorkan karena memberikan pada partai. Nah ini menurut saya argumentasi yang sangat tidak tepat. Itu begini, partai itu mendapatkan hak menurut undang-undang. Jadi secara undang-undang itu berhak. Nah, undang-undang perlindungan data pemilih itu kan bersifat umum. Nah, ini bersifat khusus undang-undang ini. Sehingga kemudian partai itu harusnya diposisikan persis seperti pihak lain yang juga mendapatkan hak mendapatkan itu. Contoh, ini saya mendapatkan data dari Dukcapil ya. Jadi saya ketemu dengan Dukcapil, namanya Pak Seno gitu. Saya kemudian mendapatkan materi dari beliau yang namanya data Dukcapil itu ternyata diakses oleh banyak sekali lembaga dan diberikan. Contoh-contoh yang diberikan oleh mereka itu ratusan itu contoh ya, yang simpel itu adalah Telkomsel, XL, Indosat, dan beberapa lembaga itu. Nah, itu. sekarang pertanyaannya, kenapa kok tidak dipertanyakan mereka juga perlindungan data PDP? Lalu kenapa partai yang sudah diatur secara undang-undang dan juga pasangan capres yang juga diatur secara undang-undang mendapatkan hak itu, lalu kemudian tidak mendapatkan? Kan cukup simpel ini. Ini secara hukum semua sudah tahu, cukup simpel. Cukup dengan NDA. Oke, saya serahkan, tapi partai harus menjaga ini sebagai kepentingan analisa, tapi tidak boleh dipublikasikan. Karena ada NDA, kalau bocor bukan KPU yang salah, nanti tinggal dirunut siapa yang membocorkannya, KPU tidak akan ikut bertanggung jawab. Jadi ini menurut saya, undang-undang ini hanya dijadikan dalih untuk tidak memunculkan NIKKK tanggal lain. Ini lucu-lucuan Mas menurut saya. Ini lucu-lucuan aja menurut saya kalau argumentasinya kayak begini ini gitu. Tapi yang menurut saya aneh, loh peserta pemilunya kok diem, cuman pengamat kayak Mas Yarsu, enggak lebih pinggiran lagi gitu loh. Jadi ya cuman bertanya aja. Ini lucu menurut saya gitu aja lah gitu ya.
lucu tapi dampaknya nggak lucu. Oh, orang sampai Wah, dampaknya nggak lucu mas. Dampaknya ini desain kecurangan kan dimulai dari sini. Kalau ya, kita oke, mau ya, mau ini, kenapa? Karena gini, saya perlu jelaskan juga gini. DPT tahun 2024 itu setelah kemudian saya mendapatkan penjelasan itu ternyata dia bukan DPT yang dihasilkan dari DP4 mas, bukan. DP4 itu adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang diperoleh dari Depdagri, ya kan, yang diserahkan kepada KPU sebagai sumber data penyusunan DPT. Nah, di dalam data DP4 itu dilakukan update tiap 6 bulan. Nah, tentang kelahiran, tentang kematian itu dilakukan update dan itu diserahkan KPU sebagai sumber data pembuatan DPT. oke, Namun setelah saya lihat proses di KPU itu ternyata dia tidak menggunakan DP4 itu sebagai sumber untuk menyusun DPT. Dia menggunakan DPT lama. Nah, DPT lama itu adalah DPT ya DPT 2019 dan DPT Pilkada itu dilakukan namanya PDPB, apa itu? pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kemudian saya mendapatkan share dari penjelasan resmi KPU itu yang kemudian di-share juga ke saya itu ada 189 juta DPT 2019 atau DPT lama dipakai lagi. Nah, dan lalu itu dipakai. Alasannya karena DPT ini adalah DPT yang pernah dipakai menghasilkan sebuah proses dan sah. Maka kemudian apapun yang terjadi DPT ini sah dipakai. Ada 189 juta data. Lalu kemudian DP4-nya itu baru kemudian diambil, dibuka dan diambil apanya? Diambil pemilih pemulanya, Mas. Mereka yang usianya 17 tahun sama mereka yang TNI Polri yang pensiun pada tanggal pemilu itu, maka dia sudah punya hak pilih. Nah, itu diambil hanya itu. Itu 15 juta. Jadi 15 juta ditambah 189 juta DPT lama ini itu ditambah jadilah DPT baru 204 juta itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang DPT lama ini, masalah-masalah yang lama sudah dibersihkan atau belum? Itu pertanyaan saya, ini question mark. Ya jawabannya sudah. Caranya apa? Ya itu tadi, ini kakak dan tanggal lahirnya dihilangkan. Hilang masalahnya. Hilang dari penglihatan. Oke, saya Itu kira ini lucu-lucuan kalau gitu kan. Gini. ya, ini sangat serius dan saya kira harusnya partai-partai politik dan juga para capres dan cawapres harus harus mempersoalkan soal ini ya, karena kalau tidak tadi, kalau estimasi sekali lagi kalau dasarnya berdasarkan DCS saja ada 52 juta, ya siapapun yang menguasai DPT fiktif ini gitu yang 52 juta itu akan menang pada pemilu maupun pilpres gitu ya, Mas Agus. Nah, itulah ketika saya mendengarkan Bung Rocky yang mengatakan, wah ini apa namanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang melalui suprastruktur dan infrastruktur, di mana suprastruktur dan infrastruktur itu dikuasai oleh seseorang yang punya power, maka itu bisa melakukan upaya-upaya cawe-cawe. Dan cawe-cawenya itu menurut Bung Rocky kan kalau saya dengar di channelnya Bung Harsu ini, waktu beliau bilang begitu di Melbourne, itu sudah kelihatan secara nyata gitu. Itulah yang kemudian saya terpancing untuk lihat DPT-nya bagaimana ini kalau karena setahu saya memang desain kecurangan itu adalah dimulai dari DPT. Wah, Oke. ternyata kok saya melihat, loh, wah ini gawat menurut saya ya. Nah, tapi Ya, ya. saya juga menjadi dungu ini. Kenapa? Karena loh, lah DPT-nya dungu gini, semuanya diam kan berarti ya kita Ya, ikut dungu dan semua. Ya, saya juga ikut dungu juga ini. Nah, ya, kita oke. tanya Bung Rocky ini, apakah kedunguan ini menjadi kedunguan massal Ya, ya. terhadap DPT yang ya saya mengatakan ini bukan DPT, ini tidak dibagikan DPT dan ini bermasalah. Kenapa? Karena ini bukan DPT, ini daftar nama-nama yang dikelompokkan dalam TPS yang tidak bisa diverifikasi apakah dia itu valid atau tidak valid. Karena elemen data yang disebut untuk memverifikasi dia valid atau invalidnya hilang dari penglihatan. Nah, ini jadi ya yo lucu lah siluman-silumannya apa namanya ini jadi muncul ya
ini namanya daftar pemilih siluman semua kan gitu. Ya, Nggak ada. Kenapa siluman? Ya, semuanya jadi siluman karena nggak ada verifikasi data menurut undang-undang, menurut definisi ya. itu. Oke. Gitu Mas itu. Baik, terima kasih Mas Agus Manto. Ya, Ya. oke. Jadi situasi semacam ini membuat kita semakin muak ya dengan situasi ini. Ya. Aduh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.